Pagi Glenda, pagi sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan tentang update terkait Mayora di Q4 kemarin, hasil dari full year 2024. Mungkin bisa langsung kita start. Ya, jadi untuk hasil kemarin itu kita dapat angka bahwa Q4 sendiri itu net profitnya naik sekitar 230% on quarter basis. Nah, ini dari net profitnya itu naik pertama dikarenakan ada one off dari foreign currency gain yang dikarenakan mereka jualan ke luar negeri, yaitu mainly di Southeast Asia. Kemudian kalau misalkan kita melihat pertumbuhan ini on yearly basis, itu tuh masih di Q4 masih minus 15,7%. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari Q4 ke Q4, sebenarnya ini revenue-nya sendiri itu bertumbuh di 21,4% di gambar kiri atas. Jadi kalau misalkan kita ngelihat pertumbuhan top line bertumbuh hingga double digit, kemudian di IPS-nya itu bahkan declining di kuartal 4, itu dikarenakan memang adanya higher input cost. Nah, higher input cost ini dikarenakan ada beberapa raw material yang biasanya mereka gunakan seperti cocoa and coffee beans, itu tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan, serta juga CPO. Nah, ini dengan adanya kenaikan ini, mereka harus nge-adjust apa namanya ASP mereka untuk menjaga margin mereka juga. Jadi kalau misalkan mereka adanya kenaikan harga barang baku, mereka harus adjust barang mereka secara gramasi maupun secara harga nilai jualnya. Nah, ini mengakibatkan dari manajemen untuk melakukan pinjaman karena harga biaya untuk belanja inventory mereka tuh naik signifikan. Yang mengakibatkan EPS atau net profit yang ini turun juga adalah interest expense yang sangat besar di sekitar 400 hingga ke 500 bio. Ini memang dibayar lunas di tahun ini, namun kita menunggu di eh, hasil akhir dari Q1 atau di end of March karena itu adalah harvesting period untuk Mayora juga. Jadi untuk dari revenue segmennya, kemudian juga net profit serta pembayaran hutangnya juga sudah kita bahas. Kalau misalnya kita ngelihat mainly sekarang di ANP-nya. ANP-nya ini dan juga salary related. ANP itu di bawah dari ekspektasi manajemen yaitu di bawah 8%. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat salary related itu kenaikan yang agak signifikan. Ini dikarenakan memang adanya perubahan pencatatan provisi dari provisi pension fund. Jadi mengakibatkan terlihat sangat besar untuk pertumbuhan salary relatednya. Mungkin bisa kita next. Di minggu lalu juga udah ada meeting dengan emiten ke manajemen juga. Jadi apa sih yang kita dapatkan dari meeting tersebut? Key takeaways-nya itu untuk Q1 akan seperti apa juga. Nah, jadi untuk pertama di soft commodities-nya sendiri, coffee beans harusnya di Q1 masih remain elevated. Namun kalau misalnya kita lihat manajemen udah expect harga coffee beans masih naik. Kemudian untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku tersebut dan menjaga margin, mereka adjust average selling price mereka di Januari dan Februari itu sekitar 2%. Kemudian nanti harusnya di full year 2025 itu sekitar 4%. For reference di 2024 itu mereka menaikkan sekitar 4% juga. Untuk Januari Februari mereka juga mengasih tahu kalau growth-nya itu masih di atas dari guidance yaitu sekitar 15%. Mereka juga bilang kalau misalkan kenaikan 15% ini didorong karena ada discretionary spending dari anak sekolah yang meningkat. Kenapa? Karena yang biasanya alokasi anggarannya biasanya buat makan siang dan juga yang lain-lain, mereka punya uang lebih untuk belanja snack-snack di waktu-waktu mereka. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat ada efek terakhir yang ngehit si Mayora, yaitu adalah MBDK atau cukai minuman berpemanis. Nah, ini kita ngelihat sepertinya akan di-delay kalau nggak di second half atau nggak hingga di akhir tahun. Tapi kami lebih condong di tahun depan. Nah, untuk asumsinya sendiri kita merubah asumsi kita, TP kita cut dari 3.500 ke 2.800. Ini dikarenakan memang EPS growth di 2024 itu minus 6,1%. Jadi kita adjust target price kita roll forward, dan juga kita mengganti asumsi untuk pertumbuhan revenue yaitu 13%.
Serta untuk dari 13% ini didorong pertama dari domestik yang lebih cepat daripada ekspor pertumbuhannya. Kemudian juga untuk ASP itu pertumbuhan sekitar 4%, jadi sisa dari pertumbuhan itu mainly dari volume. Margin akan di-maintain di 24%. A&P atau Advertisement and Promotion mereka akan jaga di sekitar 8 hingga 10%. Serta salary related cost itu kita project sekitar 35,1 karena ini kenaikan yang sangat signifikan. Dan juga kita juga adjust untuk interest expense-nya karena hutang short term bank loans mereka agak besar. Jadi untuk pembayaran hutang itu di full year 2025 juga akan besar. Namun kalau misalnya kita lihat target price kita masih di 2.800. Next, ini sorry harusnya ini Mayora. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mereka ini di sekarang di 15 kali PE. Kalau kita nembak di target multiple-nya itu minus 0,5 standar deviasi atau 19 kali target PE. Kita sebelumnya menggunakan sekitar 21,6 PI. Kita downward target kita karena memang ada beberapa efek dari situasi makro. Pertama, macroeconomic headwinds, kemudian juga weak purchasing power hingga di 2025, kemudian juga adanya efek dari bahan baku yang harganya volatil. Kemudian juga efek dari cuaca yang tidak membantu untuk harvesting juga. Dan juga yang terakhir adalah efek dari pelemahan rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih penjelasan tentang Mayora. Bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.